Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa dipertemukan dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu kurang apapun. Nah, semoga senantiasa memberkahi kita semua. Amin. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai kisah Nabi Muhammad SAW tentang peristiwa Isra Mi'raj yang sangat menakjubkan. Nah, Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa yang maha dahsyat yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Hampir 900 tahun yang lalu, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pernah terjadi, tepatnya pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, yaitu 3 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, dari peristiwa ini banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya. Mulai dari bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sampai alasan mengapa kita diwajibkan untuk menunaikan sholat 5 waktu. Kisah ini sangat menarik dan diceritakan di seluruh umat muslim di dunia. Nah, sekarang mari kita memahami peristiwa ini. Karena seperti para ulama mengatakan, untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala serta meneladani dan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, pertama, kita pelajari dulu apa itu Isra Mi'raj dan mengapa Isra Mi'raj bisa terjadi. Nah, berawal dari kesedihan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena pada dahulu kala dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditolak oleh penduduk Taif. Kemudian meninggalnya 2 tokoh Islam, yaitu paman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Thalib, dan 3 hari kemudian disusul oleh istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Siti Khadijah. Hal ini sekaligus membuat penduduk muslim semakin sedih, serta kaum kafir Quraisy yang semakin memusuhi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dengan kejadian ini, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Mi'raj. Di mana Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Al-Muntaha. Pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, malaikat Jibril bersama Buroh menjemput dan mengajak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk melakukan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan Isra dimulai dari Masjidil Haram dan berhenti pada 4 tempat untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Tempat berhenti tersebut adalah yang pertama, kota Madinah. Dijelaskan bahwa kota Madinah merupakan tempat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah. Yang kedua adalah Tursina. Dijelaskan bahwa Tursina merupakan tempat saat Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Baitul Lam. Dijelaskan bahwa Baitul Lam merupakan tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan sholat sunnah 2 rakaat bersama para nabi sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya. Perjalanan ini disebut dengan Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Al-Muntaha. Dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para nabi di setiap tingkatan langitnya. Nah, di langit pertama, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam.
Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Sidratul Al-Muntaha dan menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah sholat, di mana perintah sholat adalah sebuah sarana untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dengannya sebagai jembatan untuk sampai ke langit. Nah, setelah selesai berdialog dengan Sang Pencipta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke kota Makkah. Tetapi di tengah perjalanannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan ditanya tentang berapa banyak sholat yang harus dikerjakan. Dan Rasulullah pun menjawab 50 waktu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyuruh kembali untuk meminta keringanan. Dan Rasulullah pun kembali dan bertemu kembali dengan Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keringanan. Setelah pembicaraan yang sangat panjang, akhirnya perintah sholat pun menjadi 5 waktu, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumahnya. Kemudian datanglah Abu Jahal ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menceritakan kembali perjalanannya itu kepadanya. Setelah diceritakan perjalanannya tersebut, Abu Jahal pun mengumpulkan seluruh penduduk Mekah dan menceritakannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kembali perjalanannya. Meskipun terdapat banyak penduduk kota Mekah yang tidak percaya, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mampu meyakinkan penduduk kota Mekah dan memberitahukan bahwa kewajiban seorang muslim adalah menunaikan ibadah sholat. Nah, ini adalah cerita mengenai Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dapat meneladani kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat solih-solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.